Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas keseharian kita, baik kegiatan belajar maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Meskipun kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka tentu bukan menjadi penghalang untuk kita tetap berusaha belajar dengan baik, belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik untuk masa depan kita. Dan tentunya mari kita tetap berusaha menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, dan yang paling terpenting ialah marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dunia apabila kita berada dan beraktivitas di luar rumah, sehingga kita dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini ialah teks laporan hasil observasi. Dan lebih awal kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran ini ialah bagaimana kita harus mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya, bagaimana kita harus mampu memahami secara mendalam atau menganalisis teks laporan hasil observasi ini baik dari segi isi maupun dari aspek kebahasaan. Sebelum kita mulai pembelajaran dan masuk pada inti materi, maka marilah kita berdoa semoga pembelajaran jarak jauh ini dapat kita pahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli ilman warzuqni fahman. Teks laporan hasil observasi yang harus kita pahami terlebih dahulu ialah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu? Ya, teks laporan hasil observasi ialah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Ingat, yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Saya kira itu penjelasan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita melangkah pada fungsi teks laporan hasil observasi, yang mana fungsinya ialah sebagai bahan penelitian, sebagai sumber yang dapat dipercaya, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, sebagai dokumentasi, sebagai ilmu pengetahuan. Itulah penjelasan mengenai fungsi teks laporan hasil observasi. Dan setelah kita mengetahui fungsinya, maka kita melangkah pada tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, mana tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara objektif dan secara fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Jadi itulah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita melangkah pada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, struktur teksnya terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, informasi teks merupakan hasil pengamatan yang terkini dan sudah dinyatakan kebenarannya. Yang keempat, tidak mengandung prasangka dan praduga yang menyimpang dan tidak tepat. Yang kelima, ialah ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian setelah kita memahami ciri-cirinya, kita melangkah pada struktur teks laporan hasil observasi. Yang mana strukturnya adalah pendahuluan. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi pengantar dan pembuka. Yang kedua adalah isi, yang mana di isi ini ada 3 bagian, yaitu definisi umum yang menjelaskan terkait dengan penjelasan dasar dari objek yang diamati.
kemudian definisi bagian yang menjelaskan terkait bagian-bagian dan objek yang diamati. Kemudian definisi manfaat adalah penjelasan mengenai kegunaan dari objek yang diamati. Kemudian struktur yang terakhir, yang ketiga, yaitu penutup, yang mana berisi tentang simpulan dari hasil observasinya. Kemudian setelah kita memahami strukturnya, kita melangkah pada langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat judul. Membuat judul terlebih dahulu sesuai dengan objek yang telah diamati. Ingat, judulnya harus sesuai dengan objek yang telah diamati. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat pembuka dan kalimat pendahuluan. Kemudian yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan kalau ada saran atau alasan bisa ditambahkan. Kemudian yang keempat adalah menulis kalimat penutup atau simpulan. Nah, setelah kita memahami mulai dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan langkah-langkahnya, maka mari perhatikan dan amati gambar berikut ini. Iya, bagaimana? Apa yang bisa digambarkan, apa yang bisa dipahami terkait gambar yang telah saya tampilkan sebelumnya? Ya, itu adalah sebuah objek yang akan menjadi contoh pengamatan kita. Jadi tanaman kaktus ini itu yang akan kita jadikan sebagai objek yang akan kita amati atau yang akan kita observasi. Lalu kemudian dari hasil pengamatan itu kita buatkan laporan atau teks laporan hasil observasi. Nah, baik, setelah kita paham, maka selanjutnya kita perhatikan contoh teks laporan hasil observasi ini. Nah, sebagaimana gambar sebelumnya, tanaman kaktus, maka judul yang kita ambil dari contoh teks laporan hasil observasi ini ialah kaktus. Nah, judulnya adalah kaktus. Kemudian lanjut pada pendahuluan, ya lengkap. Kemudian definisi umum ada, kemudian definisi bagian juga ada, definisi manfaat, dan penutupnya juga ada. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini terkait dengan teks laporan hasil observasi. Semoga materi ini dapat kita pahami dengan baik, dan akhir kata, teruslah belajar karena kehidupan akan selalu menjadi guru terbaik. Billahi bin sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.